Halo, perkenalkan nama saya Adgas Jaya. Di sini saya akan membuat tugas UAS pengantar manajemen. Langsung masuk dalam bab pertama, yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah proses mengatur, mengolah, dan mengarahkan sumber daya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Para ahli seperti Henry Fayol dan George Terry menekankan bahwa manajemen melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Unsur-unsur penting manajemen dikenal sebagai 6M: Man, Money, Material, Machine, Method, dan Market. Tanpa manajemen, organisasi akan kesulitan mencapai tujuannya. Langsung masuk dalam bab kedua, yaitu perkembangan teori manajemen. Yang pertama, teori manajemen kuno. Teori manajemen kuno merujuk pada praktik-praktik manajemen yang berkembang sebelum munculnya pendekatan ilmiah dan sistematis terhadap manajemen. Pada masa ini, prinsip-prinsip dasar manajemen seperti pembagian kerja, perencanaan, dan perorganisasian sudah diterapkan dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan piramida di Mesir dan tembok besar Tiongkok. Meskipun belum dirumuskan secara ilmiah, nilai-nilai manajemen juga dapat ditemukan dalam ajaran para filsuf seperti Confucius dan Sun Tzu yang menekankan pentingnya kepemimpinan, etika, dan strategi. Yang kedua, teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik berkembang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Seiring dengan revolusi industri, fokus utama teori ini adalah pada efisien kerja, struktur organisasi, dan pembagian tugas yang jelas. Terdapat tiga aliran utama dalam teori ini. Yang pertama, manajemen ilmiah. Scientific management dikenalkan oleh Friedrich W. Taylor menekankan pentingnya studi waktu dan gerak, serta standarisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, teori administratif dikembangkan oleh Henry Fayol, mengemukakan 14 prinsip manajemen dan 5 fungsi utama manajemen: perencanaan, perorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Yang ketiga, teori birokrasi dikemukakan oleh Max Weber, menekankan struktur organisasi formal, aturan yang jelas, dan pembagian kerja yang sistematis. Yang ketiga, teori manajemen kontemporer. Teori manajemen kontemporer mulai berkembang sejak pertengahan abad ke-20 dan terus berkembang hingga saat ini. Teori ini muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori klasik, terutama dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika lingkungan organisasi modern. Beberapa pendekatan utama dalam teori kontemporer meliputi pendekatan sistem, memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berinteraksi serta dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Pendekatan kontingensi menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengolah organisasi. Strategi manajemen harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Pendekatan kuantitatif dan teknologis menggunakan model matematis, statistik, dan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan manajerial. Masuk ke bab ketiga, penetapan tujuan organisasi. Penetapan tujuan organisasi penting untuk memberikan arah dan dasar evolusi. Teori penetapan tujuan dari Edwin Locke menekankan bahwa tujuan yang jelas dan menantang dapat meningkatkan motivasi dan kinerja. Tujuan organisasi PDIP difokuskan untuk mendukung fungsi representatif di DPR, menjaga sinergi internal, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Masuk ke bab 4, struktur organisasi fraksi PDIP. Struktur organisasi fraksi PDIP terdiri dari posisi ketua umum, sekretaris jenderal, wakil sekretaris jenderal, hingga berbagai bidang seperti hukum, ekonomi, digital, dan kebudayaan. Struktur ini dirancang untuk menciptakan efisien dan koordinasi dalam memperjuangkan kepentingan politik dan rakyat di parlemen. Masuk dalam bab 5, motivasi. Motivasi adalah dorongan internal atau eksternal yang membuat individu bersemangat untuk bekerja dalam konteks organisasi. Motivasi berfungsi untuk meningkatkan produktivitas dan semangat kerja. Manajer harus mampu memberikan motivasi yang sesuai agar kinerja tim meningkat dan tujuan organisasi tercapai. Masuk ke dalam bab 6, komunikasi dalam organisasi.
Komunikasi adalah inti dari koordinasi organisasi. Komunikasi bisa bersifat formal maupun informal, vertikal maupun horizontal. Proses komunikasi melibatkan pengirim pesan, media, penerima, hingga umpan balik. Komunikasi yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kolaborasi dalam organisasi. Masuk ke dalam bab 7, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Teori kepemimpinan mencakup teori sifat, perilaku, kontingensi, dan transformasional dalam praksi DPR. Kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk menjaga konsolidasi dan arah politik partai agar tetap solid di tengah dinamika politik nasional. Masuk dalam bab 8, manajemen konflik. Konflik dalam organisasi adalah hal yang tidak bisa dihindari. Penyebab bisa berasal dari perbedaan tujuan, kelangkaan sumber daya, hingga masalah komunikasi. Manajemen konflik melibatkan 5 tahap: pencegahan, identifikasi, pengelolaan, penyelesaian, dan evaluasi. Strategi yang digunakan antara lain penghindaran akomodasi, kompetensi, kompromi, dan kolaborasi. Masuk ke dalam bab 9, studi kasus ketegangan internal PDIP dan pengaruhnya terhadap DPR Republik Indonesia. Konflik antara faksi Puan Maharani dan Prananda Prabowo memperlihatkan betapa pentingnya manajemen dalam organisasi politik. Ketegangan ini diperparah oleh petunjukan Ganjar sebagai capres dan hubungan retak dengan Presiden Jokowi. Hal ini mengakibatkan disorientasi politik, ketidakkonsistenan sikap di DPR, serta friksi dalam pengambilan keputusan legislatif. Megawati bahkan secara terbuka mengkritik kader yang tidak loyal, menunjukkan bahwa konsolidasi internal partai sangat terganggu. Di sisi lain, media berusaha membangun narasi soliditas, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan fragmentasi yang mengancam efektivitas kerja fraksi. Oke, kita masuk dalam penutup. Dari seluruh pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa ilmu manajemen sangat relevan tidak hanya dalam bisnis tetapi juga dalam organisasi politik. Manajemen yang lemah bisa berdampak besar pada efektivitas kerja lembaga negara. Oleh karena itu, penting bagi organisasi termasuk partai politik untuk menerapkan prinsip manajemen yang baik. Terima kasih sudah menyimak. Dadah.